Selamat malam, Saudara Sodik. Malam, Saudara Bang Sodik. Edis. Ya, silakan Saudara Sodik, nyalakan kamera Anda. Apa gerangan Anda naik ke sini dan apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Ada Bang Edis, gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar saya baik. Kabar Anda bagaimana? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, silakan. Apa yang Bang mau Anda Edis, sampaikan? yang saya mau saya pertanyakan, menurut pandangan saya kan, yang pertama, agama yang paling unik itu ya Kristen. Agama yang paling unik itu adalah Kristen. Ya. Lalu? Karena sebelum masuk pertanyaan ya Bang Edis. Silakan. Yang pertama begini Bang Edis, Tuhannya itu pilih kasih. Tuhannya pilih kasih. Kenapa kok Anda katakan pilih kasih? Tuhannya tidak adil. Saya tunjukkan buktinya ya. Satu-satu dulu Bang, pilih kasih dulu. Gini loh, kalau mau membuktikan sesuatu itu satu-satu Bang, jangan diborong semua. Satu-satu. Iya, ini satu-satu. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, usahakanlah satu per satu. Oke, Anda mengatakan pilih kasih. Apa sebabnya? Silakan. Akhir zaman, kiamat, semua ciptaan akan dihancurkan Bang Edis. Bahkan Kristen dan Islam mempercayai itu. Semua ciptaan akan dihancurkan. Kenapa surga tidak dihancurkan? Surga kan ciptaan. Oke, jadi menurut Anda Tuhannya pilih kasih dong. Oke, baik, pilih kasih. Oke, jadi menurut Anda di dalam agama Islam nanti semuanya dihancurkan dan surga juga dihancurkan. Semua ciptaan itu dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan, berarti Tuhannya pilih kasih. Oke, jadi menurut Anda orang-orang beriman, orang-orang yang mengerjakan amal soleh, berinfak, sedekah, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan dimusnahkan. Ya namanya kiamat. Semua sebentar, tenang. Menurut Anda, apakah orang-orang yang mengerjakan amal soleh, mengerjakan zakat, menyembah Allah, berpuasa, ibadah haji, menjalankan rukun iman, rukun Islam, bertakwa, beriman, semuanya itu menurut Anda dimasukkan ke surga atau dibinasakan oleh Allah? Kan saya sedang tadi membahas Tuhan. Iya, saya ini ingin menggunakan pikiran Anda. Menurut Anda di dalam Kristen itu pilih kasih. Kenapa pilih kasih? Karena orang-orang yang lain dibinasakan, sementara yang masuk surga tidak dibinasakan. Sementara yang di surga senang, bahagia bersama dengan Tuhan, sementara yang lain dibinasakan. Berarti pilih kasih dong. Itu kan logikamu, betul? Iya. Nah, makanya saya balik dulu. Jadi menurut Anda di dalam agama Islam, Tuhannya itu akan membinasakan semua. Baik orang-orang beriman, bertakwa, orang jahat, surga, neraka dibinasakan semua. Ya namanya akhir zaman, kiamat. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Apakah di dalam agama Anda seperti itu? Kalau pemahaman saya iya Bang Edis. Pemahaman saya. Berarti tidak ada bedanya perlakuan antara Allah terhadap orang-orang jahat maupun terhadap orang-orang beriman. Semua sama di mata Allah itu. Sama-sama perlu dibinasakan. Ya semua ciptaan. Semua ciptaan sih, ini orang gimana sih? Saya tahu Bang, mereka sama-sama ciptaan. Pertanyaan saya, aduh, dengar dulu Bang. Kita mau diskusi kan? Mau diskusi yang baik? Siap. Oke, saya tahu Bang, sama-sama ciptaan. Pertanyaan saya bukan masalah sama-sama ciptaannya. Pertanyaan saya, apakah Allah akan membinasakan baik orang-orang yang beriman, sholat kepada Allah, mengerjakan kebajikan, kebaikan, dan juga orang-orang jahat? Sama-sama diberi hadiah, hadiahnya adalah dibinasakan. Kenapa analoginya keluar dari analoginya digabungkan saja. Memang kau memang bengak. Ya kau tidur di bawah sana.
Habis energi kita Mbak ngomong sama kamu. Ini bagaimana sih pola pikirmu itu gimana sih? Memang sulit diskusi dengan mereka itu. Kamu menuduh bahwa Tuhan kami pilih kasih karena melakukan yang demikian. Sementara itu dibalik ke imanmu, kau langsung belepotan. Gimana kita diskusi begini nih? Ya, tap-tap layar dulu teman-teman. Tap-tap layar dulu. Supaya kita tidak kena bungkat ya. Jangan lupa teman-teman join my team nih. Ya, join my team. Jangan lupa juga teman-teman untuk membagikan siaran ini, bagikan kepada siapa-siapa yang memerlukan ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Agus Zain. Ya, selamat malam Saudara Agus Zain. Ya, selamat malam Edis. Ya, silakan nyalakan kamera dulu Agus Zain. Gimana kabarnya Edis? Puji Tuhan, kabar Gimana baik, kabarnya? Bang. Puji Tuhan, kabar baik, Bang. Bang, itu suara berisik sekali, itu suara apa, Bang? Itu yang berisik sekali itu suara apa, Bang? Enggak ada sih. Ya, udah biasa dia, teman-teman. Enggak ada Udah di biasa sini, dengan enggak ada. kebisingan. Ya, baik. Oke, silakan, Bang. Anda Muslim ya, Bang ya? Ya, saya Muslim. Silakan, Bang. Apa gerangan Anda naik kemari dan curhatan apa nih yang hendak ingin sampaikan? Silakan. Ya. Pertama-tama Edis, karena gini, saya tuh penasaran sampai sekarang ya. Bang, itu ada sinar matahari itu di belakang Anda, Bang. Muslim, Coba ya. geser dulu, Bang. Biar nggak kena sinar silaunya itu loh. Ya, silakan. Penasaran apa? Sampai sekarang masih penasaran Edis. Apakah teman-teman kita non-Muslim masih percaya kalau Tuhan Yesus itu sebagai Tuhannya? Apakah teman-teman maksudnya Kristen? Ya. Bang, kalau ada orang Kristen, dia tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhannya, itu tidak bisa disebut orang Kristen, Bang. Yang namanya Kristen itu adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu artinya Kristen. Sementara seorang Muslim adalah seseorang yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Oh tidak Bang, mana ada Muhammad belum sembuh lagi Tuhan. Dia kan. Oke, sekarang saya tanya. Oke, pelan-pelan Bang, pelan-pelan biar Anda saya sembuhkan ya, pelan-pelan. Apa sih yang dimaksud dengan Tuhannya Bang? Contoh nih. Ada seseorang bernama Budi. Oke. Budi ini menuhankan hawa nafsunya. Berarti siapa Tuhannya Budi? Ya beda lah Bang. Nah, ditanya itu langsung sebentar. Dengar dulu. Ada seseorang bernama Budi. Budi bukan Kristen, bukan Islam. Tetapi dia menuhankan hawa nafsunya. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya dia? Ya masa mau bertuhan dengan hawa nafsunya sendiri? Ada di dalam Quran itu ada. Orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya ada. Mau saya tunjukkan ayatnya? Kita kan sudah diberi kecerdasan Bang. Diberi pilihan. Ya tidur dulu di bawah sana. Oh berisik sekali itu. Suruh diam dulu yang di belakangmu itu. Anda bertanya kepada saya perihal apakah kalian orang Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan kalian? Lu udah jelas.
Tidak mungkin seseorang itu Kristen tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Itu namanya bukan Kristen. Kristen itu artinya menjadikan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Gimana sih Anda ini? Ayo silakan. Yang menjadi permasalahan kita, yang menjadi permasalahan pelik kita itu adalah banyak orang tidak tahu apa artinya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Itu masalahnya, orang tidak tahu itu. Dipikir orang menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu artinya melantik dia sebagai pencipta langit dan bumi. Itu namanya bukan menuhankan. Bagaimana sih Anda itu? Ayo silakan. Kalau menuhankan itu artinya melantik sesuatu menjadi pencipta langit dan bumi, artinya dia sebelumnya bukan pencipta langit dan bumi. Banyak orang tidak tahu menuhankan. Saya menjadikan hawa nafsu saya sebagai Tuhan. Artinya saya melantik dia menjadi pencipta langit dan bumi. Pikiran macam apa itu? Banyak orang menuhankan setan, banyak orang menuhankan uang, banyak orang menuhankan jabatan, banyak orang menuhankan hawa nafsunya. Makanya apa arti menerima sesuatu menjadi Tuhan? Menerima seseorang menjadi Tuhan. Apa artinya? Artinya adalah membuat sesuatu tersebut atau seseorang tersebut mengendalikanmu secara mutlak. Itu maksudnya. Biar kau mengerti menuhankan itu apa. Menuhankan saja kau tidak ngerti. Gimana kita mau lanjut diskusi? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Raflin. Khairul Umam. Ya silakan Khairul Umam, nyalakan kamera Anda. Khairul Umam, itu suara apa itu? Itu suara apa sih? Sabar dulu. Bentar. Apa tidak bisa itu suruh diam dulu begitu? Ganggu aja kerjanya. Itu suara apa Bang? Apa itu? Saya ini orangnya bertoleransi, jadi saling menghargai gitu. Bang, abang muslim ya Bang ya? Muslim. Oke, itu suara apa yang di belakang itu Bang? Orang ngaji. Ngaji, kenapa harus dimasukkan toa Bang? Kenapa? Apa sebabnya? Bagaimana? Apa tujuannya ketika dia baca Arab itu dimasukkan ke toa? Biar ngapa? Gak ada tujuannya. Iseng-iseng aja. Karena kata ulama itu, orang ngaji itu memang ada yang mengatakan itu tidak boleh dinyaringkan kan? Seperti betul, yang Anda di dalam sebuah percayai, hadis kan? dikatakan tidak boleh membaca Quran itu dengan keras-keras. Ya, ada. Tapi di balik itu ada pernyataan ulama itu, asalkan tidak mengganggu orang tidur. Jadi makanya di desa kami itu ngajinya tidak sampai 10 ke atas gitu, jam 10 ke atas. Oke, berarti boleh seperti itu. Dimasuk-masukkan begitu. Boleh. Boleh, baik. Sekarang yang ingin menjadi pertanyaan saya, menurut Anda apakah semua kan? Apakah menurut Anda yang sebentar ini kita kena peringatan lagi nih teman-teman. Kena peringatan tuh kan. Peringatan.
Oke, teman-teman sehubungan dengan kita ini belum ada moderator ya teman-teman ya. Kita besok teman-teman akan mengadakan apa ya? Atau hari ini sajalah. Menurut teman-teman siapa nanti teman-teman yang bisa menjadi moderator supaya kita bisa menertibkan kolom komentar.